Yang mana tuh? Baru. Mata gua kabur kayak ini. Tapi masih ada. Shalom, Bapak Ibu, selamat sore, selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Mari kita mau bawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau ucap syukur buat penyertaan Tuhan selama minggu ini, Tuhan telah menyertai kita semua. Amin. Sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Kami ucap syukur, kami boleh datang ke rumah-Mu Tuhan untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Bukan karena kuat gagah kami, tapi melainkan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan yang selalu senantiasa Tuhan sertai kami Tuhan sampai hari ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah melalui ibadah ini bisa boleh menyenangkan hati Tuhan. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami dan Roh Kudus menyertai ibadah ini ya Tuhan, berada di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Roh Kudus mau memberkati ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap beribadah dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menaikkan pujian ini karena kita tahu kita memiliki Allah yang setia. Amin. Sekalipun ku berjalan
pada pagi ini. Dan kami bawa kerinduan, sehingga nanti kami pulang dengan kebanggaan. Kami bangga punya Allah yang sungguh masih hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa kesungguhan hati kami untuk beribadah. Dan kami tahu Tuhan ada di tempat ini, sedang menilik setiap hati. Dan biar kami tidak terlewat, tetapi kami dilawat oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih segenap ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami datang ke tempat ini pun karena rencana Tuhan. Tuhan yang hantar kami. Pasti Tuhan sedang mau berbicara kepada kami. Dan Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya buat kami sekalian. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya. Dan kami akan siapkan hati kami untuk memulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Muliakan Tuhan. Haleluya. Silakan Tuhan memberkati. Shalom, umat kesayangan Tuhan, siap memuji Tuhan. Mari naikkan pujian ini, kita miliki Allah yang Allah dahsyat, tak bantu dan pengharapan kami.
Nah, saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang terbaik dalam hidup kita, dalam diri kita. Amin. Serahkan
Tuhan. Dan saat ini kami mau dengar firman-Mu. Hamba-Mu ini urapi Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu di balik proses salib-Mu, sehingga apa yang dikatakan itu adalah maksud dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Silahkan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani baik di sore ini dan tadi pagi dan sepanjang bulan ini. Tuhan sungguh-sungguh baik menyertai kita semua. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema khotbah pada saat siang hari, sore hari ini adalah tetap teguh dalam pengharapan. Saya mau ambil temanya kuat walau tanpa badai. Kuat walau tanpa badai. Sepanjang bulan ini kita bicara tentang yang namanya teguh dalam pengharapan. Kita juga melihat bahwa hidup itu harus mempertaruhkan iman. Terkadang ada yang namanya kesukaran, namanya ada tantangan. Betul? Di mana-mana kalau ada tantangan, Anda dan saya semakin melekat bersama Tuhan. Pasti. Nah, tapi bagaimana kalau jika tanpa ada tantangan? Begini Bapak Ibu sekalian. Lazimnya saat badai atau topan datang atau pencobaan hidup itu datang ya Bapak Ibu sekalian, bertubi-tubi itu banyak orang lebih berpegang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada lazimnya Pak Ibu sekalian. Tapi ada juga yang kena badai malah jauh. Yang kena permasalahan malah dia kabur daripada Tuhan. Ada. Betul kan ya? Ada kan juga bilang seperti itu. Seperti benih yang tertanam di mana? Jatuh di tanah yang berduri. Ketemu permasalahan, ketemu pencobaan, kerasnya hidup, dia tidak dapat bertumbuh, terhimpit. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau tanya nih sama kita sekalian yang ada di sini. Pernah naik mobil? Pernah dong ya? Naik mobil pernah ya? Nah, begini. Kalau naik mobilnya enak, bisa tidur nggak? Ayo, bisa tidur nggak? Apalagi sopirnya yang kendaraan itu nyaman banget. Anda baru gigi 1, gigi 2 aja udah pakai metik loh. Cakut, nggak bisa tidur Pak Ibu. Benar nggak? Di sini siapa yang bisa naik mobil, nyetir mobil? Angkat tangan. Yang bawa mobil bisa. Oke, Pak Surya ya bisa bawa mobil. Pak, andai kata nanti anak yang bawa mobil, yang nyetir mobil bapak sebenarnya bisa tidur nggak? Rata-rata begini, jangan-jangan ya, jangan-jangan nggak bisa tidur terus Pak. Aku pengen ngeliatin. Tapi kalau rasanya bawa mobil sendiri, orang lain tidur, nggak peduli. Betul, saya juga gitu. Dan saya juga ngeliat bapak saya, pendeta Lukas, bapak lagi nonton ya, bapak lagi beribadah bersama teman-teman kita. Ketika saya bawa dia mobil, dia ada di samping saya nggak pernah ngeliat matanya merem. Istri saya pun selalu lihat. Tetapi ada kalanya dia bilang gini, ntar ya, kamu perhatiin jalan, aku mau istirahat. Ya udah sama-sama. Kita ngeliat, bukan sama-sama dia merem bukan. Tapi begini, ketika dia merem, saya konsentrasi. Saya sejalan seenak-enak. Tapi pada lazimnya, kalau jalannya naik turun, apalagi temperatur mobilnya mengkhawatirkan, bensinnya udah mau habis atau apapun yang lainnya membahayakan, saya yakin orang di dalam mobil itu nggak ada yang tidur pules, Pak Ibu sekalian. Pasti ikut berjaga-jaga. Pasti itu. Tetapi kalau nyaman, aman, orang rata-rata bisa tidur. Nah, lazimnya saat badai dan topan datang, orang itu melihat matanya berjaga-jaga senantiasa. Pak, Ibu, dalam keadaan baik apapun, saya mau bilang ini, lebih baik kita waspada dan berjaga. Pak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bicara tentang kekudusan bisa tumbang atau roboh. Bisa tumbang atau roboh justru di saat terjadinya kenyamanan. Betul atau betul? Alkitab yang menulis seperti ini. Pak Ibu sekalian, Daud itu saat dia jatuh di dalam dosa perzinahan dengan Batseba, dia itu di dalam keadaan kondisi yang tidak sedang berperang, tetapi tentara-tentaranya yang berperang.
Dan dia sedang berada di sokong istana, sedang menunggu, sedang bersantai, sedang tidak di dalam pertempuran. Karena apa? Banyak hal Pak Ibu, tetapi disitulah Daud tidak berjaga-jaga. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai 27 nanti kalau Anda baca, di situ Daud jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika Daud sedang dikejar-kejar Saul, sekecil apapun dosa, peluang, membuat jahat, menghabisi nyawa, nggak terpikir sama dia. Malah dia selalu mendekatkan dirinya sama Tuhan. Ketika dia di dalam keadaan terjepit, di dalam keadaan yang tidak enak, semakin dia melekatkan diri kepada Tuhan. Alkitab yang menulis seperti itu. Tetapi ketika dia sudah nyaman, ketika dia sudah merasakan enak, ketika dia sudah merasakan yang namanya penyertaan Tuhan, maaf bicara, di situ dia terpleset dan dia jatuh. Simpson, ingat, bilang sama-sama, Simpson, bukan Samson. Kalau Samson apa? Samson Betawi yang nggak boleh. Samson, ingat, ini Simpson, kita bilang Simpson. Dan Simpson pun dipakai oleh Tuhan. Dia seorang nasyir Allah. Sejak sebelum dia dilahirkan sudah dibilang sama orang tuanya, Tuhan sudah berbicara. Tetapi apa yang terjadi? Kemenangan demi kemenangan terjadi, lawatan demi lawatan terjadi, penyertaan demi penyertaan Tuhan terjadi, kemenangan demi kemenangan terjadi ketika Simpson hidupnya dengar-dengar kepada Tuhan. Betul. Ketika dia dikepung, dia perang, dia berantem, dia berkelahi, dia mengalahkan banyak orang, banyak Filistin, tentara-tentara, bahkan segala pasukan-pasukan yang hebat. Pada waktu dia berjaga-jaga, pada waktu dia siaga, gak peduli sarapannya tadi pagi makan apa, tapi ketika musuh datang, dihajar. Betul apa betul Pak Idus? Kalau kita mikir-mikir dulu ya, kalau mau kerja pagi-pagi sarapan dulu dong, makan dulu. Gak bisa cuma makan sebutir telur. Kalau bisa nasi setumpuk begini, baru bisa kerja, baru bakar kalori. Kalau ini enggak Pak Ibu sekalian, pokoknya dia berjaga-jaga, dia bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi apa Pak Ibu sekalian? Simpson itu kehilangan kekuatannya. Bahkan saya mau bilang bukan kehilangan kekuatan saja, kehilangan roh Allah pada saat tertidur dalam pangkuan Delila, ini bukan istrinya. Dan Pak Ibu, saya mau garis bawahi di sini, saat dia tertidur, dia bukan lagi kecapean, dia merem, dia ngantuk, dia gosor, enggak. Tetapi dia sudah mau berpikir memang tertidur. Tapi Pak Ibu sekalian, coba Anda buka Hakim-Hakim 16:16. Hakim-Hakim 16:16. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu sekalian, bukan kitabnya. Hakim-Hakim 16:16. Lalu setelah perempuan itu berhari-hari menanya-nanya kepadanya dan terus mendesak ke dalam dia, ia tidak dapat lagi menahan hatinya sehingga, baca sama-sama apa? Ia mau mati rasanya. Halo, anak-anak Tuhan di tempat ini yang hamba Tuhan. Simpson tidak menghadapi peperangan, tetapi Simpson sedang mengalami hati Delila yang sedang ngambek sama dia. Ini masalah urusan rumah tangga, walaupun itu bukan istri resminya, bukan istri sahnya, tetapi ini urusan rumah tangga, kebawa-bawa masalah rohani pun menjadi drop, hancur. Pak Ibu sekalian, saya mau sampaikan pada saat ini, badai datang Anda kuat, tetapi saat waktu tidak ada badai, Anda tetap bersama-sama dengan saya harus tetap berjaga-jaga di dalam Tuhan. Amin. Dia mengalami yang namanya di dalam Hakim-Hakim 16. Rasanya apa firman Tuhan bilang? Sehingga ia mau mati rasanya. Orang yang gagah perkasa, orang yang luar biasa dipakai Tuhan, tiba-tiba hatinya menjadi rapuh, amat sangat rapuh, sehingga dia kepingin mati rasanya.
hamba Tuhan ada nggak yang ingin mati rasanya? Ada. Kita bilang siapa selain daripada si Son ini siapa? Elia juga rasanya kepingin mati. Jadi Pak Ibu sekalian, saya mau sampaikan ke tempat ini, kalau Elia memang dia mengalami satu hal yang berat. Kalau Simson bukan hal itu. Mentalnya dikalahkan. Justru apa? Pada waktu dia bilang semuanya pada Dewi, dan pada waktu dia tertidur di pangkuannya. Loh, Bapak tempat ini, ibu-ibu di tempat ini, dan saudara-saudara yang di tempat ini, jaga hati itu amat sangat penting. Betul? Jaga hatimu itu sangat benar-benar penting. Buka Lukas 21 ayat 36. Lukas 21 ayat 36, baca sama-sama. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang pertama firman Tuhan bilang ini, berjaga-jagalah senantiasa, tetapi bukan hanya sekedar melek. Firman Tuhan bilang ini sambil berdoa. Mata rohaninya terbuka, mata jasmaninya juga terbuka. Telinga rohaninya terbuka dan telinga jasmaninya juga terbuka. Oleh sebab itu berjaga-jagalah senantiasa. Saya mau ulangi kata senantiasa ini. Senantiasa bukan satu kali, betul? Kalau senantiasa hari ini yang terjadi, besok terjadi, besok lusa lagi terjadi, dan besok dan besoknya lagi, senantiasa berulang-ulang itu terjadi. Kalau firman Tuhan yang bilang berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, saya mau sampai ke berarti hal ini adalah hal yang amat sangat penting. Jika tidak penting, Tuhan tidak akan pernah mengatakannya. Tetapi kalau saat yang dia katakan penting, dia berulang-ulang kali, supaya Anda dan saya senantiasa berjaga-jaga senantiasa dalam doa. Ini apa? Supaya hati kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Amin. Berapa banyak Anda meluangkan waktu untuk berdoa? Memang di dalam doa saya selalu bilang begini, biar kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani kami. Pernah dengar? Saya doa seperti itu. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani. Memang masing-masing setiap orang harus mempertanggungjawabkan rohaninya masing-masing sendiri-sendiri. Tidak bisa dirapel, tidak bisa pakai yang namanya pemain cadangan, tidak bisa namanya Pak ini kita satu grup yang Bapak dulu ya jadi admin, jadi Bapak dulu yang taat sama Tuhan, nanti semuanya baru ikut-ikutan aja, nggak bisa kayak gitu. Saya ingat banget ketika saya masih kecil, orang tua saya, ibu saya bilang seperti ini, sungguh-sungguh kenal Tuhan, doa sungguh-sungguh. Nanti kalau naik ke surga kamu nggak bisa pegang kakinya mami. Supaya apa? Nanti kalau mami naik ke surga, kamu pegang kakinya nggak bisa. Kamu masing-masing yang harus. Dalam artian apa? Kualitas manusia rohaninya harus dijaga. Karena apa? Nggak bisa pakai tim. Yang mau masuk surga Tuhan, tapi rombongan sama GBI Mangga Besar. Itu ada adminnya, artinya apa? Mbak enak aja pakai admin. Nggak ada. Masing-masing. Alkitab bilang senantiasa ya berjaga-jaga sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. Ini dia Pak Ibu sekalian. Di saat badai, di saat tidak ada badai, Anda harus mendapatkan kekuatan. Dibilang apa? Untuk luput loh Pak Ibu sekalian. Masalahnya ini masalah problemnya dialami oleh banyak orang. Benar? Pak, Ibu boleh kita share begini ya. Hari ini baru terjadi yang namanya, kalau boleh saya bilang masalah. Orang bilang bencana kebakaran. Tapi kita bilang ini kejadian kebakaran, ya, benar.
banyak rumah, saya nggak tahu berapa banyak kakak karena informasinya belum ada. Mungkin nanti bentar lagi rilis beritanya di media-media ada pasti seperti itu. Kita tahu nanti jumlahnya, biasanya ada yang mendata. Saya ngomong apa adanya. Kalau kejadiannya rame begini, rasanya di mana? Memang pasti kehilangan. Tapi nggak sendiri Pak Ibu sekalian. Tapi kalau yang sendiri, aneh sendiri. Contoh, pernah kejadian mati lampu di daerah kompleknya kami. Semuanya mati lampu, bret. Semua baru wah, kedengeran tuh dari dalam rumah. Ada orang yang teriak. Tapi pas begitu nyala, yeay. Tapi Pak, andai kata di satu daerah rumah yang mati cuma satu, apa yang terjadi di pikiran orang itu? Aduh, belum bayar, bisa jadi. Atau ada konsleting atau apa? Gak enak Pak Ibu sekalian lihat tetangga itu nyala lampunya, rumah kitanya mati. Bener nggak? Pastilah bener. Pak Ibu sekalian, kalau masalah luput ini, semua orang siapapun, nggak mau kenal pria, wanita, muda ataupun tua, gembala ataupun jemaat, semuanya mengalami yang namanya kalau saya bilang permasalahannya masing-masing. Tetapi Tuhan izinkan kepada kita supaya kita luput. Amin. Tuhan bawa supaya apa? Supaya kita dapat. Karena apa? Kita punya basicnya. Basicnya apa? Senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Karena begitu Anda doa, mata rohanimu terbuka, telinga rohanimu terbuka, dan hatimu peka. Masalah bisa datang, tapi engkau bisa luput. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Engkau dan saya, Tuhan mau supaya engkau dan saya luput. Mau bicara. Daud dan Simson yang tadi kita bicarakan. Mereka sebenarnya tidak luput, tapi mereka terkena. Apa mereka menyesal? Ya, Alkitab bilang mereka menyesal. Simson pada waktu dia ditangkap, matanya dicungkil, tangannya diikat, rambutnya dibotakin, gak punya tenaga sama sekali. Di dalam penyesalan, dan dia akhiri hidupnya. Daud pun ketika dia berbuat salah, dia punya penyesalan, bersyukur bisa bertobat. Kalau tahu yang namanya ada masalah, ada dan saya harus lolos dari situ. Kalau bisa jangan belum. Kalau udah tahu itu lubang, jangan diterobos. Alkitab yang mengatakan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang telah terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri untuk apa? Melihat yang namanya kemurahan dan kebaikan Tuhan di hadapan anak manusia. Kolose pasal 2 ayat 7. Kolose pasal 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam imanmu yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sambil Anda berdoa, sambil berjaga-jaga, hati juga melimpah dengan syukur. Dan ini pernah dibahas Pak Ibu sekalian, hendaklah kamu berakar, berarti ada benih yang baik yang ada di dalam hati kita. Supaya Pak, dia berakar dan dia juga dibangun dan dia bertumbuh, bertambah teguh di dalam Tuhan. Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya harus tetap kuat walau tanpa badai. Amin. Seolah-olah tanpa badai itu enak. Nyaman dong, pasti nyaman. Tetapi bahaya. Kapal Titanic enggak tenggelam bukan karena badai, betul? Tapi karena laut yang tenang, karena dia pikir semuanya baik. Tiba-tiba karena pada waktu itu ya seperti itu teknologinya, tertabrak karang, tertabrak batu es, robek, perlahan tenggelam. Yang menenggelamkan sekali lagi bukan badai, bukan angin taufan, bukan angin ribut, tetapi keheningan. Keheningan yang membuat orang terlena dan tidak waspada. Perhatikan di depan. Saya ingin sampaikan 3 hal. Belajar dari 3 hal ini. Yang pertama, jangan salahkan Tuhan. Anda bisa
Di dalam keadaan yang hening, nggak ada masalah, nggak ada permasalahan, tiba-tiba ada namanya problem. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kejadian di Taman Eden ketika Hawa petik buah itu, Hawa nggak sedang ribut sama Adam. Halo, betul? Adam lagi ribut sama Hawa, gontok-gontok, enggak. Lagi rebut-rebutan, enggak. Lagi berantem sama monyet, enggak. Lagi dikejar, enggak ada dikejar-kejar singa. Adam sama Hawa lagi tenang, karena pada waktu itu Alkitab bilang, ketika mereka makan buah itu, mereka telanjang, Tuhan datang. Di hari yang teduh, Tuhan juga berjalan. Berarti apa? Edarnya baik-baik aja. Tetapi ketika mereka jatuh di dalam dosa, dan ditanya kenapa, Adam mulai salahkan Hawa. Hawa mulai salahkan Tuhan. Sebenarnya Adam sedang nyalahin Tuhan. Tuhan, ini sih wanita yang kau berikan kepada. Hari ini jangan salahkan Tuhan. Amin. Kok orang lain begitu, saya begini Tuhan. Kok orang lain diberkati, saya begini Tuhan. Tapi satu hal yang kita di dalam 2 Kolose pasal 7, hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Walaupun saya bilang keadaannya enggak enak, tapi bilang Tuhan terima kasih, Tuhan baik buat hidup. Pasti Tuhan tolong, pasti ada pertolongan daripada Tuhan. Keadaannya enggak nyaman Tuhan, mungkin ada bayarannya kelewat atau bayarannya tidak terbayar, tapi saya percaya Tuhan sanggup melakukan yang baik buat saya. Mungkin pada hari-hari terjepit, terlilit hutang, atau terlilit sesuatu hal yang gak mengenakan. Saya percaya bahwa satu hal, pasti ada pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah Yang pertama apa tadi? Jangan salahkan Tuhan. Walau tanpa bayar. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah juga jangan salahkan setan. Pak Ibu, seringkali kita dalam permasalahan, kena badai, kenapa? Kita salahnya siapa? Setan sih. Halo Pak Ibu sekalian, saya membelain dia. Dia musuh kita. Dia senantiasa sedang tunggu kita jatuh. Hari ini mungkin kita kuat, tapi dia juga lagi tunggu kita kapan kita jatuh, kita lengah. Maka hati-hati. Bilang sama kiri kanannya, hati-hati. Seringkali orang nyarinya ini. Tetapi di dalam Matius 24 Matius 26 ayat 41, firman Tuhan bilang apa? Berjaga-jagalah dan berdoa. Ini relevan dengan ayat yang tadi di atas. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Baca sama-sama yang kuat. 1, 2, 3. Roh memang penurut, tetapi seringkali kita bilang apa? Tuhan, karena dagingnya lemah. Karena daging saya lemah Tuhan. Karena terlalu dahsyatnya pencobaan di dalam dunia itu, daging saya lemah. Tapi kalau Anda dan saya senantiasa giat, mau melatih iman kita, mau melatih yang namanya pendengaran rohani kita dan mata rohani kita, malah kita kuat. Amin. Ya kenapa kita dagingnya lemah? Seperti itu. Tetapi daging lemah karena Anda dan saya malah bicara mungkin tidak tertanam di tepi aliran air. Bagaimana bisa kuat? Yang kuat adalah yang tertanam di tepi aliran air. Dia berakar dalam, sehingga mau dicabut pun sukar. Karena tanah sudah sangat mengikat dengan akar. Tapi kalau nggak tertanam, lemah, ditarik, putus. Seringkali kita salahkan keadaan. Markus 3 ayat 27. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas, ya, untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Ini kalau Anda baca di perikop ini bukan diartikan diajarkan untuk mencuri.
Dan nanti ketika Anda baca, seperti kekuatan itu Anda harus ikat setiap hari. Andai kata begini Pak Ibu sekalian, Anda punya satu kelemahan di dalam tubuhmu, rohanimu, Anda kalah melulu di sini. Anda harus komitmen ikat itu di dalam nama Tuhan supaya apa? Dia tidak berkuasa. Tapi kalau dia tidak terikat, maka dia akan berkuasa. Contoh. Anda kalah nih dalam namanya tentang hal yang namanya pikiran porno, pikiran negatif. Anda nggak pernah ikat itu, Anda biarkan dia lepas, maka dia akan liar. Maka dia akan kemana-mana, dia akan bertambah-tambah lagi. Tetapi firman Tuhan bilang ini, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah orang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya. Jadi pikiran negatif itu yang harus Anda taklukkan dan ikat itu. Dan ikat itu apa artinya? Ketika ada mungkin masuk ke dalam pikiranmu, alihkan. Yusuf dia orang yang pintar mengalihkan. Karena pada waktu dia ada di ujung tanduk, sebentar lagi dia jatuh nih di dalam dosa perzinahan. Tapi Yusuf dia berani mengalihkan pikirannya dengan cara apa? Iya, Bu. Enggak, dia kabur. Halo. Dia kabur. Untuk pikiran-pikiran yang negatif. Anda nggak bisa dalam nama Yesus. Tapi Anda ngelihat dalam nama Yesus. Anda nggak bisa. Anda harus kabur. Anda harus pergi daripadanya. Halo Pak, Bu, betul. Saya ngomong ibu-ibu loh. Padahal Anda pikir mana mungkin sih ibu-ibu pikirannya kayak begitu. Bisa. Anda harus kabur lagi. Karena apa? Kalau Anda tidak ikat, maka dia akan merajalela. Hari ini Pak Ibu sekalian, kalau Anda berpikir bahwa satu hal Anda harus berjuang, ya kuat tanpa badan. Sekali lagi, setelah kita akan tutup di bulan ini teguh dalam pengharapan. Memang kita harus tetap pengharapan di dalam Tuhan, tapi bisa jadi hati-hati. Kita bisa jatuh. Yang ketiga, poin yang terakhir. Ini poin ke-1, poin ke-2, poin ke-3. Saya akan pemusik maju ke depan. Para pemusik maju ke depan. Di poin yang ketiga, Pak Ibu sekalian, tanggung jawab perkuat tembok. Anda punya tanggung jawab dan saya punya tanggung jawab untuk perkuat tembok. Baca Yudas 1 ayat 20 21. Sudah dapat? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, Yudas menulis, ini bukan Yudas Iskariot. Dia menulis gini, akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman. Jadi ayat demi ayat yang kita baca selama ini, dia bukan tindakan pasif. Tadi disuruh apa? Berjaga-jaga. Disuruh apa? Bangunlah. Disuruh apa? Banyak hal lagi yang lainnya. Disuruh mengikat. Ini semua aktif, kata-kata kerja. Anda dan saya tidak boleh jadi orang-orang yang imannya pasif. Jadi anak-anak Tuhan yang pasif, tetapi harus aktif dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih Tuhan, saya mengundang para pemusik nyanyikan pujian ini. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang daripadamu. Haleluya. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku
senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Bapak, pada saat sore hari ini, cuma Tuhan yang tahu keadaan kondisi kami. Kami sedang di dalam badai atau sedang di luar badai. Tapi biar hati kami tetap kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa pada sore hari ini, pada setiap kami yang mungkin pada hari-hari ini kami sedang berjuang menghadapi badai, menghadapi himpitan, menghadapi yang namanya problem yang mungkin tidak kunjung selesai, bahkan bertambah lagi. Tetapi kami percaya pada hari ini Tuhan Yesus pasti tolong kami, tidak pernah lepaskan kami. Dan dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memperoleh jalan keluar, pertolongan daripada Tuhan. Tapi kalau hari-hari ini kami dalam keadaan kondisi yang baik, kami ucap syukur Tuhan. Di dalam syukur itu Tuhan, hati kami harus senantiasa melimpah di dalam Engkau. Malah kami perkuat tembok iman kami. Malah kami perkuat hidup rohani kami agar menyenangkan hati Tuhan. Mari Tuhan, dalam keadaan apapun kami mau meletakkan Tuhan Yesus Kristus di atas segala-galanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Apapun keadaannya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Apapun keadaannya, Tuhan tetap pegang tangan kami. Terima kasih. Kami tidak sendiri. Kami dipegang oleh Engkau. Kami dipimpin oleh tangan yang kuat. Kami tidak ditinggalkan. Bapak, pada sore hari ini sekali lagi hamba berdoa, turun berkat atas hidup anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan-pertolongan, mujizat demi mujizat, lawatan demi lawatan, kesembuhan demi kesembuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini pertolongan Tuhan nyata atas hidup kami senantiasa. Kalau pada saat ini Tuhan kami berdoa, boleh hati kami semakin melekat erat dengan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkat Tuhan turun dalam nama Tuhan Yesus. Ada damai sejahtera. Bahkan kalau kemarin-kemarin damai itu hilang, terima kasih. Damai itu mengalir. Biarkan mengalir. Biarkan dia mengalir. Biarkan damai itu mengalir dalam nama Yesus. Biarkan damai Tuhan mengalir rasamu. Jangan keraskan hati Tuhan sedang mengucapkan hidupmu. Mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima lawan nama. Terima ketenangan daripada Tuhan. Terima dalam nama Yesus. Terima dalam nama Yesus. Pada dalam surga, terima kasih firman-Mu yang Kau sendiri yang mengatakannya. Kau sendiri yang mau supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Bapak yang Hamba-Mu telah selesai berbicara, dan Tuhan lanjutkan karya Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas pertumbuhan rohani kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terima berkat sama-sama kata. Amin. Kepada Tuhan, haleluya. Shalom saudara, berkati sore hari ini minggu terakhir di bulan September ini sudah bersama-sama untuk teguh dalam menghadapi kepada Tuhan dan saudara. Kita untuk yang terbaik kepada Tuhan. Dan juga terima kasih kepada Bapak Kepala Stadion Firman Tuhan untuk memberkati firman menjadi kekuatan bagi kita semua. Kita bersama Tuhan. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kami boleh belajar bersama-sama dalam satu bulan ini Tuhan, untuk teguh dalam pengharapan Tuhan. Kami mengucap syukur memiliki Allah yang luar biasa, Yesus Kristus dan beribadah kami Tuhan. Mari Tuhan, biar kami senantiasa kita kooperasi dengan Engkau ya Bapa. Dalam jalan kehidupan ini, firman-Mu menjadi pedoman menuntun hidup kami. Pembina yang kami juga hamba-Mu Bapak Gembala, menyampaikan firman-Mu, membantu beliau dengan pelayanan pengelolaannya, dengan memberi ucapan, usahakannya dan seisi keluarganya, dengan penghormatan Tuhan, Bapak menjadi alat dunia dan nama-Mu. Bapak
kami juga mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah tercurah dalam hidup kami. Dan saat ini kami membawa persembahan kami Tuhan, dan hati pengucapan syukur dan sukacita ke dalam rumah-Mu. Tuhan yang kuduskan, Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi saluran berkat, dan Tuhan memberkati gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Dan juga kami menyerahkan jemaat di tempat ini dalam tangan Tuhan, Tuhan yang memberkati setiap kami. Kami dengar di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Ada lagi? Kalau kakak ini udah pernah ya? Baik, kita mau sambut bersama ya saudara. 1, 2, 3. Selamat datang dalam kata kami masih. Selamat datang dalam kata kami masih. Selamat datang dalam kata kami masih. Selamat datang dalam beribadah bersama di tempat ini. Untuk ibadah umum diadakan 2 kali, jam 8 pagi dan jam 4 sore. Saudara, untuk ibadah minggu depan kita ada perjamuan kudus. Dan juga kami informasikan minggu depan kita akan merayakan ucapan syukur ulang tahun gereja kita ya saudara ya. Kalau HUT GBI itu 6 Oktober saudara, tahun ini 55 tahun. Dan gereja kita rayakan juga di bulan Oktober ini. Usia gereja kita sih sudah lebih dari 55 tahun saudara. Jadi sebelum ada GBI, gereja kita sudah ada di bangun lebih dahulu ya. Tapi kita merayakannya bersama di bulan Oktober. Jadi minggu depan saudara bisa hadir bersama-sama, kita ucapkan syukur bersama. Kemudian juga untuk ibadah sekolah minggu jam setengah 10, ibadah di jam 11. Dan untuk Rabu ini kita ada ibadah wanita jam setengah 6 sore, ada WCB ketiga. Ini sesi terakhir, sesi ke-7. Jadi jangan sampai nggak datang, mari para wanita bisa hadir bersama-sama di sesi ke-7 ini yang akan dilayani oleh Ibu PDP Catherine Widya. Temanya menghadapi masalah secara spiritual. Dan kemudian juga hari Sabtu kita ada doa Sabtu jam 8 pagi. Ada baik saudara yang rindu untuk menerima baptisan air bisa mendaftar kepada saya. Dan nanti kita juga akan merayakan ulang jemaat di bulan September. Dan juga sebagaimana tadi Bapak Gubernur sudah informasikan, kalau tadi pagi sekitar jam 10-an yang kami dapat kabar berita ada musibah kebakaran di daerah Tangki dan Ibrahim ya. Dan itu lumayan banyak yang terkena, dan salah satunya ada jemaat kita yaitu Ibu Yulia Nurmala, rumahnya habis kena kebakaran saudara. Kita berdoa untuk keluarga dan juga bagi saudara mungkin yang rindu untuk partisipasi untuk memberikan bantuan bersama. Nanti usai ibadah bisa memasukkannya ke dalam kantong warna biru ya saudara, yang kita kumpulkan sama-sama juga. Gereja juga support memberikan bantuan kepada Ibu Yulia dan keluarga. Dan saudara, sebentar kita mau merayakan untuk bulan September. Yang bulan September ulang tahun. Sepertinya sore hari ini yang hadir hanya ada Pak Bilker ya sepertinya ya. Yang lainnya ada yang tidak bisa hadir dan ada yang tidak hadir tadi pagi. Oh iya Pak Ceri, jadi oh iya ada Ceri juga. Karena kalau Bu Lina Afif tidak bisa hadir juga karena kebetulan ini yang rumah ini juga terkena musibah kebakaran dan juga habis saudara dari informasi. Jadi saya masih mohon Pak Bilker yang lainnya yang Pak Ceri tadi udah pagi katanya ada Pak Bilker
ya, nanti foto sama ibu ya, foto sama ibu nggak apa-apa ya. Nanti sekarang saya sendiri dulu ya. Satu foto ada dokumentasi ya. Dulu ya, nanti saya beli ketemu foto ya. Nanti kita mau foto bareng-bareng. Bareng-bareng sambil buat anak cucu ya. 1, 2, 3. Senyum ya Pak. 1, 2, 3. Oke. Jemaat silakan duduk. Nanti Pak Biltan bisa menghadap ke mereka didoakan. Pak Biltan bisa tetap di tempat. Pak Biltan Pak dan menghadap kembali Pak, nanti didoakan. Ya. Mari angkat tangan kita berdoa buat kebaikan hamba Tuhan. Melalui kesempatan ini kami percaya bertambahnya usia, ada rencana Tuhan yang baik yang Tuhan tambahkan kepada hamba-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Tuhan turun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala yang baik, kesehatan berkat daripada Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama dengan istri, anak-anak, menantu dan cucu dan hamba-hamba Tuhan dan pelayanan jemaat-Mu yang ada Tuhan. Kami serahkan hamba ini ke dalam tangan Tuhan. Diberkati di dalam nama Yesus Kristus. Semakin cemerlang dan gilang gemilang berkat Tuhan turun atas hamba-Mu. Di dalam nama Yesus, berkat daripada Tuhan sudah diterima. Haleluya. Amin. Amin. Pak, selamat sekali lagi. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu sekalian sebelum kita selesai. Pada saat sore hari ini gereja mengucapkan banyak-banyak terima kasih ke setiap para pelayan hamba-hamba Tuhan sepanjang bulan ini. Tuhan Yesus yang memberkati dan setiap kita yang hadir, kita yang turut mendoakan, kita yang bersama-sama di dalam pelayanan, baik pelayanan ada di dalam mimbar ini dan semimbar maupun pelayanan yang ada di belakang sana. Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Beberapa hari lagi kita masuk di bulan Oktober dan di ibadah bulan pertama, minggu pertama, nanti kita akan membacakan Mazmur pasal 91. Hari ini adalah Mazmur 121 yang akan kita baca. Mari kita sama-sama baca Mazmur 121 sebelum kita beranjak pulang ke rumah kita masing-masing. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana akan datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, dan bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat segala penyertaan dan kasih sayang Tuhan. Kalau Tuhan sudah pimpin ibadah ini, kami percaya Tuhan juga yang akan menyertai kami keluar dari tempat ini dan beranjak pulang, menjumpai sanak saudara kami dan keluarga kami yang kami kasihi. Tuhan menyertai perjalanan kami, boleh berhasil, jauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani pada sore hari ini. Hidup mereka dalam keberkatan Tuhan, dan Tuhan yang memberkati kami sekalian. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala senior kami. Kami juga berdoa buat staf pengembalaan yang ada. Di dalam berkat dan rahmat Tuhan, kami sekalian boleh menikmati semua kebaikan Tuhan. Bapak, pada sore hari sebelum kami pulang, kami bawa nama-nama ini ke dalam tangan Tuhan. Pak Samuel Wirahman yang kami sertakan dalam doa, Pak Santo, Ibu Ayu, Pak Anjit Tuhan.
Kami juga bawa di dalam doa kami Pak Jong Lukim, Ibu Lim Junyo, Ibu Nyanyo, Ibu Komalayanti, juga Ibu Lianwa Tuhan. Kami doakan juga Pak Yosef, Ibu Icu, Ibu Afung Tuhan. Kami sertakan di dalam doa kami Pak Dedi, Ibu Yuli. Kami juga bawa Ibu Novi ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa Nesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga bawa Pak Kuswara. Kami bawa Pak Hosea Indra Jaya dan Ibu Vera. Kami juga bawa Pak Rundi Tuhan. Kami juga bawa Ibu Meliana, Mama dari Indrawati. Kami bawa Angel Tuhan. Kami bawa Vivi. Kami bawa Verina. Kami juga bawa Vili ke dalam tangan Tuhan. Kami juga bawa Mariano Chandra. Kami sertakan di dalam doa kami Tuhan untuk Tommy Atmaja, anak apapun tadi yang sedang sakit Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan Tuhan Yesus. Tuhan tolong dia. Kami juga bawa Ibu Wenyo. Kami sertakan Ibu Evi di dalam tangan Tuhan. Kami bawa Ibu Naomi Giok Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami bawa Ibu Ina. Kami bawa Ibu Yulia Nurmala yang sedang mengalami musibah kebakaran. Tuhan juga tolong orang-orang yang terkena musibah kebakaran lainnya, termasuk dari Ciapit Tuhan. Ibu Tuhan tolong mereka. Mereka sedang mengalami permasalahan, mereka sedang mengalami kekhawatiran pada malam hari ini. Tuhan tolong hidup mereka. Terulur berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, kami pun boleh berpartisipasi di dalamnya untuk menolong satu sama lainnya, karena Tuhan sudah memberikan kami berkat. Kami juga bawa Ibu Mama Leneka Tuhan. Kami bawa juga Bu Santi, istri dari Andre. Tuhan pasti tolong. Dan kami juga bawa ke dalam tangan-Mu Deborah dan Andreanto. Mereka yang sedang mengidamkan anak Tuhan. Kiranya Tuhan akan mendengar doa mereka. Dan setiap jiwa-jiwa yang berulang tahun pada hari di bulan ini Tuhan juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami juga berdoa buat jiwa baru, bijaksana yang baru hadir pada sore hari ini. Juga Tuhan berkati hidupnya dan Tuhan pakai dia. Dimanapun dia berada boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami sekalian yang hadir pada sore hari ini juga di dalam keberkatan Tuhan. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan. Tuhan yang membuat kami berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para pria di tempat ini, para wanita diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak diberkati Tuhan, lansia-lansia juga diberkati Tuhan. Orang tua tunggal, single parent diberkati. Yang masih lajang juga diberkati. Janda, duda, anak yatim piatu juga dalam keberkatan-Mu. Mereka yang bersekolah, mereka yang berstudi di dalam, di luar negeri, Tuhan berkati. Mereka yang bekerja di dalam negeri diberkati, di luar negeri diberkati, atau di kota-kota yang lainnya juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Kami percaya, kami dalam perlindungan Tuhan, kami dijagai Tuhan, kami dijauhkan dari mara bahaya, kami dijauhkan daripada musibah-musibah, termasuk musibah kebakaran atau apapun yang merugikan kami. Kami tolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kami aman dan tenang dalam naungan-Mu. Termasuk penyakit menular atau apapun Tuhan, kecelakaan juga dijauhkan daripada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau terima berkat daripada Engkau. Mari jemaat Tuhan yang kekasih, bangkit berdiri, angkat tanganmu. Kita berkat dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan dan arahkan hatimu. Minta kepada Tuhan. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kami kedua kalinya di awan yang permai. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Saudara bisa ada snack, silakan bisa ambil nanti. Bagi saudara yang ingin partisipasi untuk Ibu Yulia Nurmala yang terkena musibah kebakaran, bisa memasukkannya ke dalam kantong persembahan biru, atau jika ingin memberikan lewat transfer bank, silakan bisa transfer ke rekening bank gereja.